anak-anak semuanya, apa kabarnya? Ibu berharap kalian semuanya sehat ya. Dan kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk menikmati hari yang baru. Silakan duduk dengan rapi, ambil sikap tenang, kita mau memulai devosi kita hari ini. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu Allah yang Maha Kuasa, kami memohon. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami. Dan kami meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kami mengerti kebenaran firman-Mu. Untuk semakin mencintai Tuhan dan semakin percaya kepadamu. Pimpin Tuhan kami supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekarang anak-anak, mari kita mendengarkan lagu dan Ibu ajak kita semuanya untuk ikut bernyanyi ya. Oke. Anak-anak, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-12. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Ibu akan bacakan buat kita ya. Memang setiap orang yang mau beribadah, hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Anak-anak, aniaya berarti disiksa bukan karena kesalahannya. Misalnya, dipukul karena kesalahan, berarti itu bukan aniaya, tetapi hukuman karena dia bersalah. Nah, aniaya itu biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak suka terhadap seseorang atau hal-hal tertentu. Pada zaman dulu, di gereja mula-mula banyak sekali aniaya dilakukan. Dan itu membuat mereka, orang-orang Kristen itu sangat menderita. Jadi misalnya pada saat itu gereja-gereja itu dirusak, dibakar, lalu orang Kristen dilarang untuk beribadah, dilarang untuk baca firman Tuhan, dilarang berdoa. Jadi ketika mereka didapati melanggar larangan itu, mereka akan disiksa dan dianiaya, sehingga mereka sangat menderita. Anak-anak, orang Kristen pada saat itu tidak menyerah, karena mereka tahu yang mereka percaya, yang mereka sembah, kepada siapa mereka beribadah, itu adalah Allah yang benar. Mereka tidak melakukan kesalahan, karena Roh Kudus itu yang memimpin hati mereka. Roh Kudus itu yang menguatkan mereka.
Jadi anak-anak, sekarang ibu mau ajak kita semuanya untuk sungguh-sungguh. Kalau diajak untuk beribadah, diajak untuk berdoa, ayo sungguh-sungguh berikan yang terbaik. Duduk dengan tenang, dengarkan firman Tuhan. Kalau dikatakan berdoa, lipat tangan sungguh-sungguh. Atau kalau disuruh papa mama untuk baca firman, silakan baca firman. Karena saat ini kita sudah bebas boleh beribadah kepada Tuhan. Berbeda pada zaman dulu itu di negara-negara tertentu mereka masih dianiaya. Bahkan sampai saat ini ada beberapa orang Kristen yang dianiaya. Dan puji Tuhan, kita memiliki kebebasan untuk beribadah. Jadi jangan sia-siakan ya anak-anak ya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Silakan lanjutkan nanti mengerjakan pertanyaan yang ada di lembar bahan devosi yang diberikan dari sekolah. Terima kasih. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan menolong kami untuk mengerti satu kisah yang dialami oleh anak-anak Tuhan pada zaman dulu, maupun pada saat ini juga ada beberapa orang yang dianiaya, disiksa, bahkan sampai menderita hanya karena mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh beribadah kepadamu, sehingga kami pun dapat bersukacita dan dapat mengerti bahwa kesempatan kami beribadah kepadamu adalah sangat berharga, dan kami tidak mau menyia-nyiakannya. Terima kasih Tuhan, tolong berkati kami di sepanjang hari ini, berkati Papa, Mama, saudara-saudara kami, maupun Bapak Ibu Guru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dadah.